Hiperbilirubinemia adalah suatu keadaan yang terjadi pada bayi baru lahir di mana kadar bilirubin serum total lebih dari 10 mg/sen pada minggu pertama yang ditandai dengan ikterus. Keadaan ini terjadi pada bayi baru lahir yang sering disebut sebagai ikterus neonatorum yang bersifat patologis atau lebih dikenal dengan hiperbilirubinemia, yang merupakan suatu keadaan meningkatnya kadar bilirubin dalam jaringan ekstravaskuler sehingga konjungtiva, kulit, dan mukosa akan berwarna kuning. Tanda dan gejala hiperbilirubinemia. Bayi dengan hiperbilirubinemia akan memperlihatkan tanda dan gejala sebagai berikut. Yang pertama, diterus pada 24 jam pertama. Yang kedua, iterus disertai dengan proses hemolisis, kemudian digerus yang disertai dengan keadaan berat badan lahir kurang dari 2000 gram. Yang ketiga, peningkatan konsentrasi bilirubin 10 mg atau lebih setiap 24 jam. Yang keempat, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg pada neonatus yang cukup bulan dan 12,5 mg pada neonatus yang kurang bulan. Yang kelima, asfiksia. Yang keenam, hipoksia. Yang ketujuh, sindroma gangguan pernafasan. Yang ke-8, pada pemeriksaan fisik bentuk abdomen membuncit, terjadi pembesaran hati, feses berwarna seperti dempul, dapat ditentukan adanya kejang oksitotulus, tidak mau minum, refleks moro, lemah, atau tidak ada sama sekali. Penata laksanaan bayi dengan hiperbilirubinemia. Fototerapi merupakan tindakan dengan memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan lampu, dan lampu yang digunakan sebaiknya tidak lebih dari 500 jam untuk menghindari turunnya energi yang dihasilkan oleh lampu. Cara melakukan fototerapi. Yang pertama, buka pakaian bayi agar seluruh bagian tubuh bayi kena sinar. Yang kedua, tutup kedua mata dan gonad dengan penutup yang memantulkan cahaya. Yang ketiga, jarak bayi dengan lampu kurang lebih 40 cm. Yang keempat, posisi sebaiknya diubah setiap 6 jam sekali. Yang kelima, lakukan pengukuran suhu setiap 4-6 jam. Yang keenam, periksa kadar bilirubin setiap 8 jam atau sekurang-kurangnya sekali dalam 24 jam. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan HB secara berkala terutama pada penderita mengalami hemolisis. Yang kedelapan, lakukan observasi dan catat lamanya terapi sinar. Yang kesembilan, berikan atau sediakan lampu masing-masing 20 watt sebanyak 8-10 buah yang disusun secara paralel. Kemudian yang ke-10, berikan ASI yang cukup, yang cara memberikan dengan mengeluarkan. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan untuk mengeluarkan darah dari bayi untuk ditukar dengan darah yang tidak sesuai, dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah dan pemberian transfusi tukar apabila kadar bilirubin 20 mg, maka kadar bilirubin yang cepat yaitu 0,3 sampai 1 mg atau per jam. Anemia berat dengan gejala gagal jantung dan kadar Hb tali pusar 14 mg dan uji coba positif. Cara pelaksanaan transfusi tukar. Yang pertama, anjurkan pasien untuk puasa 3-4 jam sebelum transfusi tukar. Yang kedua, siapkan pasien di kamar khusus. Yang ketiga, pasang lampu pemanas dan arahkan kepada bayi. Yang keempat, tidurkan pasien dalam keadaan terlentang dan buka pakaian pada daerah perut. Yang kelima, lakukan transfusi tukar sesuai dengan prorab. Yang keenam, lakukan observasi keadaan umum pasien, catat jumlah darah yang keluar dan masuk. Yang ketujuh, lakukan pengawasan adanya pendarahan pada tali pusat. Yang ke-8, pemeriksaan kadar Hb dan bilirubin setiap 12 jam.
Perawatan setelah transfusi dapat meliputi perawatan daerah yang dilakukan pemasangan kateter transfusi dengan melakukan kompres NaCl fisiologis, kemudian ditutup dengan kasa steril dan difiksasi. Lakukan pemeriksaan kadar Hb dan bilirubin serum setiap 12. Masalah keperawatan yang sering muncul pada bayi dengan hiperbilirubinemia diantaranya adalah risiko tinggi injuri diagnosis atau masa keperawatan ini dapat terjadi akibat dampak peningkatan kadar bilirubin dan efek dari transfusi tukar yang dapat merusak otak. Masalah keperawatan ini dapat diatasi dengan melakukan intervensi keperawatan diantaranya apabila risiko tinggi injuri karena dampak peningkatan kadar bilirubin, maka intervensi yang dapat dilakukan adalah mengkaji dan monitoring terhadap dampak perubahan kadar bilirubin seperti adanya jaundice, konsentrasi urin, letargi, kesulitan makan, refleks moro, adanya tremor, iritabilitas, memonitor Hb dan HCT dan catat penurunan, melakukan terapi, fototerapi dengan mengatur waktu sesuai dengan prosedur, dan menyiapkan untuk melakukan transfusi tukar. Sedangkan risiko injuri karena efek dari transfusi tukar, maka intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah memonitor kadar bilirubin, Hb, HCT sebelum dan sesudah transfusi tukar tiap 4-6 jam selama 24 jam. Post transfusi tukar, memonitor tekanan darah, nadi, temperaturnya, mempertahankan sistem kardiopulmonari, mengkaji kulit pada abdomen, ketegangan, adanya vomiting, cyanosis, mempertahankan kalori, kebutuhan cairan sampai dengan post transfusi tukar, dan melakukan kolaborasi dalam pemberian obat untuk meningkatkan transportasi dan konjugasi seperti pemberian albuminim atau pemberian plasma dengan dosis 15-20 mili kBb, dan albumin biasanya diberikan sebelum transfusi tukar karena albumin dapat mempercepat keluarnya bilirubin dari ekstra vaskuler ke vaskuler sehingga bilirubin yang diikat lebih mudah keluar dengan transfusi tukar. B. Risiko tinggi kurangnya volume cairan. Risiko tinggi kekurangan cairan pada hiperbilirubinemia ini dapat disebabkan oleh karena selama tindakan fototerapi. Untuk itu tindakan yang dapat dilakukan oleh perawat dalam mencegah terjadinya kekurangan volume cairan peroral atau cairan parenteral dalam tanda kurung melalui intravena, memonitoring pada output diantaranya jumlah urin, warna dan buang air besarnya, mengkaji perubahan status hidrasinya dengan memonitor temperatur tiap 2 jam serta mengkaji membran mukosa dan fontanella. C. Gangguan integritas kulit pada bayi dengan hiperbilirubinemia ini dapat disebabkan karena kemungkinan efek dari fototerapi yang dapat menyebabkan kulit kering, iritasi pada mata, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: menutup mata dengan kain yang tidak tembus cahaya, mengatur posisi setiap 6 jam, mengkaji kondisi kulit, menjaga integritas kulit selama terapi dengan meringankan daerah yang basah untuk mengurangi iritasi serta mempertahankan kebersihan kulit. D. Risiko tinggi perubahan menjadi orang tua ini dapat disebabkan adanya kehadiran anak dengan terjadi batasan atau pemisah dengan
anak mengingat bayi dilahirkan dilakukan tindakan tempat khusus. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: mempertahankan kontak orang tua dengan bayi di ruang fototerapi ke tempat kunjungan orang tua. Kurangnya pengetahuan pada orang tua ini disebabkan tentang perawatan bayi di rumah, meskipun secara fisiologis iterus pada bayi dapat hilang secara sendiri, akan tetapi bayi dengan hiperbilirubinemia membutuhkan tindakan khusus dan orang tua harus diberikan pendidikan khusus pula. Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan antara lain menyediakan informasi yang aktual tentang fisiologi dari penyakit dengan melakukan tanya jawab, klarifikasi salah persepsi, menyediakan literatur tentang hiperbilirubinemia, mendiskusikan tanda dan gejala, serta mengadakan evaluasi terhadap penjelasan yang telah disampaikan pada orang tua.